Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya berbagi resep roti sisir buat ide jualan, bisa dititipin di warung-warung terdekat ataupun kantin sekolah ya. Anak-anak dijamin suka kalau dikasih topping mesis coklat seperti ini. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata, kemudian masukkan 1 butir telur utuh, beratnya 74 gram, ditimbang dengan cangkang ya. Lalu tambahkan juga susu cair dingin sebanyak 150 sampai 160 ml. Kemudian ini mau langsung aja diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 ya. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, setelah diuleni selama kurang lebih 3 menit, adonannya udah setengah kali seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 50 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lanjut, kita ulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis ya. Dan ini hasil adonannya setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit sudah terlihat lebih mulus. Lalu kita matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pan seperti ini. Nah, ini tanda adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Lanjut timbang adonan dengan masing-masing beratnya 30 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan adonannya satu persatu dengan cara dironding seperti ini sampai bulat dan mulus, dan lakukan ke semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini kita tutup dan diistirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian ini mau aku gilas satu persatu adonannya. Untuk langkahnya, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita gilas pakai rolling pin seperti ini ya. Lalu kita lipat seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai dilipat semua, kemudian salah satu sisinya kita olesi pakai margarin supaya hasil rotinya nanti mudah dipisah-pisah ya, dan gak terlalu lengket.
Nah, kalau udah selesai diolesi pakai margarin, lanjut kita susun ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang diameternya 12 kali 20 ya. Dan sebenarnya supaya hasil rotinya nanti lebih bagus, disarankan pakai loyang yang khusus untuk roti sisir ya. Karena di sini aku nggak ada, jadi aku pakai seadanya aja. Dan seperti ini hasilnya, satu loyangnya berisi 10 sisir roti dan ada juga yang berisi 12 sisir roti. Nah, setelah selesai dimasukin ke dalam loyang, kemudian ini kita tutup dan di proofing selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Dan setelah 1 jam di proofing, roti sisirnya udah ngembang, kemudian lanjut kita olesi pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini, merata ya. Nah, kalau udah selesai diolesi dengan susu cair semua, ini rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah selama 25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung aja dikeluarkan dari oven. Satu loyangnya hasilnya bagus banget, ada satu loyang yang hasilnya sampai tumpah-tumpah seperti ini karena isiannya kebanyakan ya. Nah, selagi masih panas, langsung aja diolesi dengan margarin supaya hasil rotinya lebih lembut dan mengkilap. Nah, ini adalah hal yang paling aku suka saat buat roti sisir itu, nyobekin persisirannya seperti ini ya. Rotinya lembut banget, jadi teksturnya itu udah mirip kayak roti tawar. Teman-teman bisa lihat sendiri dari serat-seratnya, kelihatan lembut banget seperti ini. Kalau udah jadi roti kayak gini, mau dikasih topping apa aja udah pasti enak ya. Dikasih topping mesis enak, dikasih topping keju enak, dikasih topping selai stroberi juga udah pasti enak. Dan ini tuh bisa juga buat ide jualan ya, tinggal dikasih krim mentega sama mesis coklat lalu dikemas dengan plastik, udah bisa dijual. Nah, di sini mau aku kasih krim mentega dan juga topping mesis coklat ya. Untuk resep krim menteganya ini udah kutulis di kolom deskripsi ya. Tinggal ditim aja sampai mencair seperti ini. Nah, untuk langkahnya tinggal diolesin aja krim mentega ke rotinya secukupnya aja. Nah, seperti ini, kemudian tinggal dibalurin aja ke mesis coklatnya seperti ini. Atau kalau mau pakai topping keju juga boleh ya. Dan hasilnya seperti ini. Gampang dan simple banget ya, bikinnya gampang, udah bisa jadi cuan. Nah, ini rotinya udah dikemas pakai plastik OPP, ukurannya 12 kali 12 cm, lebih menarik seperti ini ya. Dan supaya lebih menarik lagi, bisa ditempel dengan stiker seperti ini. Tuh, kelihatan lebih menarik ya. Nah, ini udah siap untuk dijual. Bisa dijual mulai dari harga 1.500 sampai Rp2.000. Atau bisa juga disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Rotinya super lembut, enak banget, dari kalangan anak-anak sampai dewasa udah pasti suka. Buat temen ngeteh ataupun ngopi, enak banget ini. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.